Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Y7 Movie. Kali ini saya akan merangkum sebuah film disaster yang tentunya sangat mengandung fiksi ilmiah sekali. Iya, menariklah buat kita bahas. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, jadi langsung saja dan inilah dia. Adegan diawali dengan memperlihatkan sebuah fenomena yang sangat aneh, di mana beberapa orang tiba-tiba mengalami kematian mendadak hingga membuat seluruh kota menjadi kacau. Belum diketahui apa penyebabnya, tapi ini akan menjadi awal mimpi buruk bagi seluruh umat manusia di planet bumi. Mas-mas ini adalah Dr. Joss, seorang ahli geomagnetik dan ilmu kebumian, di mana beliau sedang mengajar mata kuliah di sebuah universitas. Tak lama datanglah beberapa orang dari pemerintahan untuk membawanya karena ada sesuatu yang sangat darurat. Dan ya, sudah tidak aneh lagi. Pasti kalau film-film disaster seperti ini tuh, pasti kalau ada kejadian-kejadian aneh langsung merekrut para ahli. Ya, terus nanti pasti dia yang selamat dari bencananya. Ya sudah tertebak dong. Ya tapi nggak apa-apa, kita nikmatin saja. Mungkin bayarannya lebih besar. Selanjutnya, kita akan dibawa ke sebuah fasilitas tinggi militer, di mana Joss bertemu dengan sahabat lamanya yang merupakan ahli senjata energi tinggi, beliau bernama Sergei. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan yang penuh mayat, dan tak lama datanglah seorang jenderal untuk mengungkapkan tujuannya mengundang mereka ke sini, yaitu untuk memastikan apa penyebab dari kematian mendadak orang-orang. Karena sang jenderal khawatir semua ini diakibatkan oleh senjata pembunuh massal yang bisa membunuh dengan gelombang elektromagnetik, karena jika benar adanya, tentu akan mengancam keselamatan negara Amerika Serikat. Namun sejauh yang mereka berdua tahu bahwa sejauh ini tidak ada senjata gelombang elektromagnetik yang mampu membuat efek skala besar seperti ini. Mendengar jawaban tersebut, sang jenderal pun bisa lebih tenang dan menganggap semua ini selesai. Namun pada faktanya semua ini belumlah selesai seperti yang dikatakan oleh si jenderal, karena kembali terjadi hal aneh di mana sekawanan burung tiba-tiba menggila dan membuat kekacauan di kota London. Melihat berita tersebut, Joss semakin penasaran dan merasa bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Untuk itu, dia menyuruh timnya mengumpulkan data geomagnetik selama 2 tahun ini dan mencoba memulai penelitian untuk mencari jawaban atas kejadian yang terjadi. Hacker, hit the net, do a search for 2 years. You can use our T1 line to look up Sailor Moon crap. You're up to this. Adegan berpindah keluar angkasa, di mana kita diperlihatkan seorang pilot wanita yang bernama Rebecca. Terlihat kalau pesawat yang dikendarainya baru saja memasuki atmosfer dan sebentar lagi akan mendarat. Houston, at this time we show you go for re-entry. We are in attitude and ready for entry interface. Nice work, Major. Namun saat mencapai 15.000 kaki dari permukaan, tiba-tiba navigasi mereka mengalami error yang membuat Rebecca dan tim harus mendarat tepat di pusat kota. They're gonna hit downtown LA at 300 miles. Tom, drop out. Melihat situasi tersebut, Rebecca pun tidak bersikap lebay dan berteriak, "Anjay!" Justru karena merasa dirinya memerankan peran utama dalam film ini, Rebecca pun mengikuti instruksi dari sutradara untuk tetap tenang dan mendarat tepat di jalur sungai yang melintasi kota, sehingga dirinya berhasil menyelamatkan awak pesawat tanpa harus melukai warga sipil di sana. Kembali lagi ke Joss yang sudah mendapatkan hasil dari penelitiannya. Terlihat dia sedang menunggu seseorang yang sangat penting dan merupakan seorang ilmuwan yang sangat terkenal sekaligus penasihat negara yang bernama Jimsky.
Tujuan Josh menemuinya tentu saja untuk memperlihatkan hasil dari penelitiannya, yang mana Jinsky memiliki kapasitas untuk didengar oleh pemerintah karena ternyata Josh menemukan fakta mengejutkan bahwa planet bumi sedang dalam masa menuju kiamat. Setelah melihat berkas penelitiannya, Jinsky tentu tidak mudah untuk menerimanya dan merasa bahwa dirinya tidak mungkin melewatkan hal itu, namun pada faktanya itu memang benar-benar terjadi. I can't have missed this. You have to. Sementara itu, kita akan diperlihatkan Rebecca yang sedang berada di Gedung Putih, di mana dia dan orang-orang di sana melihat sesuatu yang aneh di langit yang merupakan tanda bahwa apa yang dikatakan oleh Josh bukanlah sesuatu yang main-main. Karena tidak mendapatkan respon dari Jinsky, Josh pun memutuskan untuk party bersama Sergei di Kemang dan tak lama datanglah pas pampres untuk menjemputnya. Ternyata Jinsky mempercayai penelitian Josh dan mengatakan hal itu kepada pemerintah, dan dengan keadaan masih fly dan mulut bau tua, Josh pun mulai menjelaskannya secara rinci. Alright, I'll put this as simply as I can. Each bit in the center. That's a tricky one. There's two parts. The inner metal moving fast makes an electromagnetic field. The spinning liquid out. Dan apa yang dikatakan oleh Josh sebenarnya sudah kita pelajari waktu masih di sekolah, dan saya akan mencoba menjelaskannya kepada antum-antum sekalian dengan lebih sederhana, bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan yang di tengahnya ada sebuah inti yang terus berputar seperti mesin sehingga menghasilkan medan elektromagnetik yang kita tahu menciptakan medan magnet antara kutub utara dan selatan. Nah, yang jadi masalah adalah inti bumi sekarang mulai berhenti berputar. Entah karena kehabisan oli atau sudah lelah, yang pasti itu terjadi saat ini. Hingga Pak Jenderal pun bertanya, apa yang akan terjadi jika inti bumi berhenti total? Maka Josh pun menjawab, ketika inti bumi berhenti, tentu elektromagnetik menjadi tidak stabil, maka kita akan melihat semua pesawat jatuh dari langit, semua alat elektronik akan terbakar, badai super besar di mana-mana, dan sambaran petir akan menyambar per 2 km persegi di setiap wilayah. Dan yang paling fatal adalah medan elektromagnetik melindungi magnet bumi seperti sebuah perisai, yang mana itu melindungi kita dari badai matahari yang panasnya bisa melelehkan sebuah bakso bakar dan pemiliknya. Radiation will literally cook. Dan ketika medan elektromagnetik itu hilang, maka planet bumi akan kembali ke zaman batu. 3 months, gentlemen, and we're back in the Stone Age. Dan Josh mengatakan kita hanya punya waktu 3 bulan sebelum semua itu benar-benar terjadi. Saat Pak Jenderal bertanya bagaimana solusinya, Josh pun mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ini semua adalah dengan menggerakkan kembali inti bumi dengan menggunakan nuklir yang diledakkan. Masalahnya, kita tidak mungkin pergi ke sana karena manusia hanya bisa menggali 12 km ke bawah tanah, dan itu terjadi di dunia nyata, yaitu proyek KSB atau borehole di Rusia. Nah, bagaimana antum bisa pergi ke sana jika proyek KSB saja memerlukan waktu 20 tahun untuk menggali? Sedangkan kita hanya punya waktu 3 bulan sebelum kiamat terjadi, bagaimana mungkin kita bisa selamat? Di tengah kebingungan itu, Jinsky pun mengatakan, What if we could? Pria ini adalah Dr. Brass. Beliau merupakan ahli senjata dan teknologi sekaligus terobsesi untuk membuat kapal yang bisa berlayar di dalam tanah. Selama 20 tahun, Brass melakukan penelitian dan menciptakan sebuah laser yang berfrekuensi tinggi yang dikombinasikan dengan tabung ultrasonik. Resonance tube ultrasonics. If you've ever seen an ultrasonic firing. Intinya, laser ini mampu menembus material benda padat dalam waktu yang cukup singkat. Untuk kabin pesawat, Brass juga sudah menciptakan sebuah bahan dari kristal yang dikombinasikan dengan titanium sehingga membuat bahan ini tahan terhadap panas dingin dan berbagai serangan fisik. Bahan ini dinamakan unobtainium.
Untuk ruang kokpit, Brass juga sudah memprototipenya dan itu masih berupa bahan seala kadarnya karena kendala di budget, sehingga dia menyimpulkan bahwa kapal yang diidam-idamkannya ini akan selesai dalam waktu 12 tahun. Pak Jenderal pun bertanya, apa yang Brass butuhkan untuk menyelesaikan kapal ini dalam kurun waktu 3 bulan? $50 billion. Dan si Jenderal pun menyetujuinya. Adegan berpindah ke seorang hacker paling handal di Ciputat yang bernama Red, di mana dia diminta untuk menghack seluruh sistem di dunia dengan tujuan untuk merahasiakan semua data mengenai proyek menuju inti bumi ini, dan dengan beberapa syarat kecil, Red pun menyetujuinya. You're the best in the business, so you're about to be given a choice. You want me to hack the planet? Selanjutnya kita berpindah ke Rebecca, di mana setelah kejadian mendarat darurat tersebut, dirinya dinonaktifkan dan secara rahasia, sekarang dia direkrut kembali menjadi pilot untuk menuju inti bumi ini. Setelah tim sudah lengkap, mereka pun mengumpulkan ilmuwan dan semua orang cerdas di bumi untuk memulai proyek menyelamatkan planet bumi. Wow, this looks like a Kapal ini sendiri didesain mirip sekali dengan kereta api yang terdiri dari beberapa gerbong yang dinamakan kabin dan didorong dengan baling-baling super kuat dengan dibantu oleh gerigi gerak yang terdapat di badan kapal. Dan untuk ruang kokpit sendiri, Brass menggunakan gyro gimbal agar mereka tetap sejajar saat menggali ke dalam tanah. Untuk melihat jalur yang dilalui, Josh sudah melakukan penelitian dan menciptakan sebuah alat yang mirip dengan CT scan yang secara kasarnya bisa melihat dengan tembus pandang. Red sendiri memulai tugasnya untuk melindungi proyek ini dengan menggunakan virus ciptaannya sehingga tidak ada satupun data yang bocor dan diketahui oleh publik. Selama mereka berlatih dan melakukan simulasi mengendalikan kapal, efek dari ketidakstabilan elektromagnetik pun mulai menunjukkan gejalanya. Di mana langit Roma tiba-tiba berubah dan beberapa benda yang terbuat dari metal mengeluarkan semacam listrik statis. Dan seperti yang sudah dikatakan di awal bahwa petir mulai menyambar hingga beberapa bangunan bersejarah di Roma mulai dibuat hancur hingga menimbulkan kepanikan orang-orang. Tiga bulan kemudian, akhirnya kapal pun sudah selesai dan mereka pun siap untuk berangkat. Let's go. Peluncuran pun akan dilakukan di Palung Mariana, yang kita tahu bahwa palung itu adalah palung terdalam di planet bumi, sehingga itu akan mempercepat pemberangkatan mereka. Dan sekedar untuk mengingat bahwa yang akan berangkat dalam misi ini ada 6 orang, yaitu Josh, Jimsky, Rebecca, Sergei, Brass, dan satu lagi rekannya Rebecca, seorang komandan, yaitu Robert. Sekedar info, kalau sumber tenaga kapal ini tidaklah menggunakan bensin pertalit atau minyak tanah, tetapi menggunakan reaktor nuklir yang hampir mirip dengan yang ada di dadanya Tony Stark, tetapi dalam skala yang lebih besar dan lebih masuk akal. Ketika mesin dihidupkan, mereka pun siap berangkat. Alright, Virgil. Namun semua tidaklah berjalan mulus seperti paham Mbak Elsie karena secara kebetulan terjadi gempa bawah laut yang membuat kapal mereka tertimpa bongkahan batu hingga terjadilah gelombang seperti air yang memuih atau apa ya namanya, memutar dan membuat pusaran air di bawah laut. Ya kira-kira seperti itulah. Saat keluar dari pusaran, mereka pun melaju dengan kecepatan tinggi hingga saat akan menabrak dasar, laser pun langsung diaktifkan.
Setelah berhasil melewati lapisan luar bumi, mereka pun terus melesat ke dalam inti bumi dengan kecepatan 450 km per jam. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa mereka tidak bisa melihat secara langsung seperti apa di luar kapal, karena jika dipasang kamera di depan, pasti akan meleleh atau hancur, sehingga mereka hanya bisa mengamati kondisi melalui gambar visual 3 dimensi melalui monitor di dalam kapal. Hingga saat mereka melihat permukaan yang tidak biasa, Jimski pun tidak bisa mengidentifikasi lapisan apa itu. Namun saat diperhatikan, Josh menyimpulkan bahwa itu adalah ruang kosong di dalam tanah. Kapal mereka pun harus jatuh dari ketinggian yang cukup lumayan yang mendarat tepat di permukaan yang belum diketahui, sehingga kapalnya pun terjebak oleh sesuatu. Tak bisa tinggal diam, 4 orang dari mereka pun memberanikan diri untuk turun dari kapal. Dan betapa terkejutnya mereka saat mereka melihat sedang berada di lapisan kristal planet bumi, sehingga sepulangnya dari sini, mereka pun akan menjadi orang paling tajir sampai mengalahkan Raffi Ahmad karena punya permata paling banyak di dunia. Namun yang mereka tidak sadari bahwa dengan masuknya kapal mereka itu sudah merusak cangkang lapisannya yang membuat lubang bekas lintasan mereka membesar dan membuat lava panas bocor. Tak punya banyak waktu, mereka pun harus secepatnya mengatasi gangguan tersebut dan segera kembali ke pesawat. Namun sayangnya ada sebuah pecahan permata berukuran kecil yang jatuh tepat di atas helm Robert, sehingga ia pun harus tewas saat itu juga. Ketika sudah keluar dari lapisan permata, mereka pun akhirnya bisa tenang karena jalur di depan terlihat sudah aman. Namun apa yang terjadi? Satu bongkahan permata berhasil merusak satu kabin kapal, sehingga harus secepatnya dilepaskan sebelum merembet ke kabin yang lain. Rebecca pun menyuruh mereka untuk berpindah kabin secepatnya, namun karena beberapa data dan catatan Sergei tertinggal, dia nekat kembali dan pintu kabin pun tertutup. It's okay. It's okay. Serge! Sergei pun menjadi orang kedua yang tewas dalam misi ini dan mendapatkan bayaran yang tidak terlalu besar dalam film ini. Di markas sendiri terlihat bahwa kapal mereka akhirnya tiba di permukaan inti bumi, dan itu artinya mereka akan segera meledakkan nuklirnya dan pulang kembali ke permukaan. Namun lagi-lagi ditemukan sebuah masalah baru yang faktanya inti bumi memiliki ukuran yang lebih kecil dan bom nuklir yang mereka bawa tidak cukup untuk mendorong inti bumi untuk bergerak, justru hanya akan mengalir begitu saja di sekitar permukaan. Melihat tidak ada peluang, Jimski pun meminta tim untuk pulang dan menghubungi si jenderal untuk mengaktifkan proyek Destiny. This is Dr. Conrad Zimski. Destiny is a go. Repeat. Sehingga semua tim pun mempertanyakan, apa itu proyek Destiny? Tak punya pilihan lain, Jimski pun akhirnya jujur bahwa dirinya dan si jenderal mengetahui tentang sebuah proyek rahasia yang bernama Destiny, yang mana mereka diam-diam telah mengembangkan sebuah senjata medan elektromagnetik di mana teknologi ini mampu menciptakan sebuah gempa bumi di beberapa wilayah yang ditargetkan. Alasan mereka membuat senjata itu adalah sebagai suatu pertahanan negara karena mereka takut jika suatu hari nanti terjadi peperangan dunia ketiga dan mereka sudah siap untuk mempertahankan diri. Proyek Destiny sendiri bekerja dengan menembakkan medan elektromagnetik ke inti bumi agar gempa bumi yang ditimbulkan bisa maksimal, dan pada faktanya senjata tersebut sudah pernah diuji coba dan itulah penyebabnya kenapa inti bumi sekarang berhenti berputar.
Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa awal mula bencana ini terjadi diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Terjadilah perdebatan antara Jimski dan tim, di mana Jimski menginginkan untuk pulang sementara tim masih tetap ingin melanjutkan misi. Destiny will work. No, it won't work. Thing off the shockwaves will wipe us out. We'll be lucky to get back if we turn back right now. Nothing to lose, but I have my life to lose. Thank you very much while you're up. Now turn it around. Hingga saat Jimski kehilangan kontrol, Brass pun memukul dirinya hingga tak sadarkan diri. You shut up. That happens sometime. Sementara itu, Red pun menemukan sebuah fakta mengejutkan bahwa akhirnya lapisan pelindung bumi mengalami kebocoran yang mengakibatkan badai matahari turun ke bumi secara langsung. Hal itu tentu bukan main-main karena panas yang ditimbulkan matahari akan membuat air seketika mendidih dan membuat semua objek meleleh dengan cepat. Melihat hal itu, sang jenderal pun dengan cepat menghubungi pihak proyek Destiny untuk segera mengaktifkan senjata medan elektromagnetiknya, dan faktanya, Destiny sebenarnya tidak cukup untuk membuat inti bumi bergerak dan justru malah akan membuat inti bumi semakin tidak stabil. Untuk itu, Josh secara diam-diam menghubungi Red untuk memintanya melakukan sesuatu. Lalu dengan kemampuan hackingnya yang luar biasa, Red pun mencoba mencari lokasi Destiny yang ternyata berada di daerah Alaska dan mencoba masuk ke dalam sistem untuk menonaktifkan senjata tersebut. Sementara Josh dan kawan-kawan mencari cara untuk mengakali dan mencari cara memperhitungkan letak peledakan bomnya, Red sendiri terus mencoba untuk masuk ke dalam sistem, namun ternyata dia cukup kesulitan karena sistemnya benar-benar sangat sulit untuk ditembus hingga membuat Red kesulitan dan mengeluarkan air pejuhnya. Jimski sendiri akhirnya berdamai dengan fakta bahwa mungkin hanya bom di kapal itulah satu-satunya cara untuk berhasil. Hingga mereka pun memutuskan untuk meledakkan bomnya di tempat terpisah. Masalahnya, bom yang berada di dalam kapal tidak dibuat dilepas secara otomatis terkecuali ada kerusakan di beberapa kabinnya, dan satu-satunya cara untuk melepas kunci otomatis tersebut adalah dengan mengaktifkannya secara manual dengan masuk ke ruang mesin yang suhu panasnya bisa membuat Indomie telur matang. Serta yang menarik adalah harus ada satu orang yang masuk ke sana untuk mengaktifkannya sekaligus mengorbankan dirinya. Setelah melakukan pemilihan secara adil, pada akhirnya Brass memilih dirinya untuk mengorbankan diri dengan alasan kapal tersebut adalah miliknya. Seumur hidupnya dihabiskan untuk menciptakan kapal tersebut, dan jika harus ada orang yang harus berkorban untuk kapal itu, maka dia sendirilah orangnya. Tak bisa berbuat banyak, mereka pun harus rela kehilangan Brass yang merupakan salah satu peran penting dalam misi ini. Dengan tertatih-tatih, Brass pun berjalan di lorong panas hingga sepatunya pun meleleh, tapi beruntung ia berhasil membuka kunci kabinnya dan dia pun tewas bersama bomnya. Selanjutnya, Josh dan Jimski langsung mengatur waktu peledakannya dan mengaktifkannya satu persatu untuk kemudian Rebecca melepaskan kabinnya di tempat yang telah ditentukan. Sementara itu, Red pun akhirnya melihat titik terang saat dirinya berhasil masuk ke dalam sistem Destiny dan mematikan sumber tenaganya. Curiga bahwa itu perbuatan Red, si jenderal pun menghampirinya dan Red mengecoh si jenderal dengan berpura-pura menonton Y7 di komputernya. Di kapal terlihat Josh dan Jimski sedang memindahkan satu persatu bomnya untuk ditumpuk dan diset waktu peledakannya. Namun saat kapal mereka terkena semburan medan inti, bom pun terjatuh dan menggelinding tepat di kaki Jimski. Hingga pada akhirnya Jimski pun harus merelakan dirinya berkorban untuk umat manusia dan meledak bersama bom dalam kabin tersebut.
Dan sesaat sebelum sinyal terputus, Zemski pun mengatakan untuk menggunakan bahan bakar reaktor di kapal mereka agar daya ledak bom tersebut bisa lebih kuat dengan risiko kapal mereka akan mati dan tidak bisa pulang. Namun pada akhirnya Josh pun memutuskan untuk melakukannya dan bom terakhir pun berhasil dilepaskan. Pada akhirnya mereka bertiga pun harus tewas di sana tanpa ada yang bisa menolong. Dimulai dengan Zemski yang terlihat dengan santuy sembari menunggu kematiannya. Kemudian tersisa 2 orang yang honornya paling tinggi di antara yang lain, yaitu Josh dan Rebecca, di mana akhirnya si Josh ini sadar bahwa bahan kapal mereka yang terbuat dari unobtainium bisa menjadi bahan tenaga layaknya panel surya, yang mana itu akan membuat kapal mereka hidup dan bisa kembali pulang. Dan dengan sedikit modifikasi kapal sesuai arahan sutradara, Josh pun akhirnya bisa menghidupkan kembali kapal dan segera pergi dari sana. Tanpa laser untuk menembus tanah, Rebecca pun mencari celah antara lempengan tektonik untuk mencapai ke permukaan. Go with the flow. Saat markas mengetahui lokasi Josh dan Rebecca muncul, dengan cepat mereka pun pergi ke sana hingga pada akhirnya mereka pun berhasil diselamatkan. Satu minggu kemudian, terlihat Red yang sedang memasuki sebuah kafe dengan membawa laptop miliknya. Sudah pasti, dia akan melakukan hacking lagi, tapi kali ini, dia melakukan sesuatu yang terpuji, di mana Red menyebarkan orang-orang yang melakukan misi ini kepada dunia, sehingga mereka akan dikenang sebagai pahlawan di muka bumi ini, dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, filmnya cukup menghibur dan cukup membuat saya tegang. Intinya film ini cukup keren pada masanya. Ya, meskipun efek CGI-nya belum sekeren seperti film-film yang sekarang, tapi cukup keren lah kalau menurut saya. Oke, itu saja dari saya, dan kalau bisa ya jangan lupa subscribe, like, and share agar saya bisa mendapatkan AdSense untuk mengganti biaya kopi dan rokok selama saya mengedit video ini. Ya gimana ya? Ya dibantulah. Oke, sampai jumpa di film selanjutnya.